bahwa penahanan adalah upaya paksa yang merampas kemerdekaan seseorang dan hanya boleh dilakukan jika terpenuhi dua syarat kumulatif, bukan alternatif, yaitu syarat objektif kami anggap terpenuhi. Namun syarat subjektif, pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah tidak terpenuhi. Sehingga penahanan yang dilakukan termohon adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas hukum sebagai berikut. Yang pertama, melanggar asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan, sehingga penahanan seharusnya menjadi ultimum remedium, upaya terakhir sebagaimana prinsip dari hukum pidana, bukan hukuman pendahuluan. Kemudian yang kedua, melanggar asas rule of law, yaitu prinsip negara hukum, bahwa penegakan hukum harus berdasarkan prosedur due process of law, bukan kesewenang-wenangan penyidik. Asas yang ketiga adalah asas legalitas. Penyidik dianggap melanggar asas legalitas karena tindakan aparatur penegak hukum harus bersandar pada undang-undang. Berikutnya lagi adalah tindakan penyidik dalam hal ini adalah termohon melanggar asas justice delay is justice denied, bahwa penahanan yang tidak sah jelas merugikan kebebasan seseorang. Poin 47, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagai aturan hukum acara pidana baru, maka pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pasal 40 KUHP yang baru, yang notabene adalah tata cara penegakan hukum pidana yang lebih ketat, perlindungan hak dan pembatasan kewenangan aparatur penegak hukum, adalah merupakan suatu tindakan abuse of power dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka di kasus pemohon, dan juga melanggar asas-asas hukum sebagai berikut: asas due process of law, yaitu proses hukum yang adil; asas perlindungan hak asasi manusia atau HAM; asas legalitas atau legalitas prosedur. Bahwa sehingga dengan demikian, poin 48, bahwa sehingga dengan demikian maka tindakan termohon adalah patut dan wajar untuk dinyatakan sebagai berikut: upaya paksa yang tidak sah, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah berkaitan dengan kewajiban termohon berdasarkan pasal 40 KUHP, yakni sesaat setelah melakukan penahanan sebagai syarat lanjutan setelah dilakukannya suatu tindakan upaya paksa khusus, yakni penahanan, sehingga adalah jangan lupa like dan share teman-teman ya. Termohon terhadap diri pemohon untuk dinyatakan tidak sah. Penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, bahwa pelanggaran terhadap prosedur atau KUHP baru adalah merupakan sebagai penyalahgunaan wewenang yang juga berpotensi melahirkan sanksi disiplin maupun kode etik bagi aparat penegak hukum di kasus termohon. Bahwa sehingga dengan demikian pula maka dapat disimpulkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dan sepatutnya secara serta siapnya penahanan terhadap diri pemohon harus juga dinyatakan tidak sah. Bahwa logika hukum adalah cabang ilmu mempelajari metode, aturan dan pendalaman sistematik atau legal reasoning untuk menafsirkan, menerapkan dan menghubungkan aturan hukum dengan fakta peristiwa yang konkret secara rasional dan benar, dan berfungsi sebagai alat bagi praktisi hukum, baik juga penyidik, jaksa, dan kemudian kepada majelis, kepada hakim yang mulia, serta juga kepada kami para advokat, untuk senantiasa menganalisis perkara agar keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan yang objektif, logis, serta terhindar dari kesewenang-wenangan dengan pemahaman sebagai berikut. Ya. Alat pikir sistematis, bahwa logika hukum adalah cara berpikir yang tidak didasarkan pada kepentingan subjektif, melainkan pada nalar dan akal sehat untuk mencapai kebenaran materi. Analisa peristiwa dan pasal, bahwa dengan menggunakan logika untuk menghubungkan antara fakta lapangan dengan pasal-pasal relevan, misalnya apakah tindakan termohon bersesuaian tidak dengan KUHP. Kemudian jenis penalaran hukum, bahwa logika hukum menggunakan metode deduktif, menarik kesimpulan khusus dari aturan umum atau undang-undang, dan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta lapangan atau bukti. Poin 59, poin 50, mohon maaf, bahwa tentunya logika hukum sangat dapat digunakan dalam dalil permohonan pra peradilan ini, dan bahkan logika hukum menjadi tulang punggung dalam menyusun argumentasi hukum yang menunjukkan adanya penyimpangan prosedur oleh
penyidik instansi termohon serta dapat menunjukkan kontradiksi prosedural atau hukum kontradiksi, misalnya argumen bahwa penahanan dilakukan sebelum pemeriksaan saksi atau tanpa bukti permulaan yang cukup yang secara logika itu melanggar prosedur dalam KUHP, serta juga untuk menegaskan hukum cukup alasan, yakni dengan menggunakan logika bahwa tindakan penyidik instansi termohon adalah tidak berdasar secara hukum sewenang-wenang, sehingga tindakan tersebut harus dinyatakan batal oleh hakim yang mulia. Poin 51, bahwa logika hukum dalam pra-peradilan adalah sangat krusial diperlukan untuk memastikan habeas corpus, yakni memastikan seseorang tidak ditahan secara tidak sah. Kemudian untuk menilai prosedur, bahwa untuk juga menilai apakah prosedur penyidikan telah dilakukan sesuai dengan aturan fair trial. Untuk juga meluruskan kekeliruan bahwa logika hukum tentu saja dapat bermanfaat untuk mengurai praktek-praktek penyidikan yang menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui legal reasoning yang kuat. Bahwa akan dapat menjadi alat bukti berdasarkan pasal 235 ayat 1 huruf G dan H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yakni huruf G pengamatan hakim dan huruf H segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak berlaku. Poin 52, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya paksa berupa penggeledahan kediaman rumah pemohon, penangkapan terhadap diri pemohon, dan penahanan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan melanggar pasal 1 ayat 3 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum. Penutup dan petitum, ya, saya akan serahkan kepada rekan saya Bang Refli untuk menyampaikan petitumnya. Terhormat, terhormat Hakim Pra-Peradilan untuk Jakarta Selatan, seluruh hakim dan pemeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan aku berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap rumah kediaman pemohon adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena tidak didasari oleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh termohon atas diri pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/6-6-2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah karena telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar pasal 29, pasal 95 ayat 1, junto ayat 2, pasal 97 ayat 2, dan tidak bersesuaian dengan pasal 1 ayat 3, junto pasal 28 ayat 1, junto pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar azas kepastian hukum. Menyatakan bahwa penahanan atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-58/6-1/2026/Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah oleh karena melanggar pasal 29, pasal 40, pasal 100 ayat 5